5 sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. 1. Jenderal TNI Bintang 4 Tri Sutrisno merupakan gugatan boleh-boleh saja, tuntutan boleh-boleh saja, aspirasi boleh-boleh saja, tetapi harus sesuatu yang masuk akal. Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Di tengah suasana politik yang makin panas pasca pemilu 2024, suara dari barisan belakang mulai menggema. Bukan dari partai, bukan dari aktivis, tapi dari mereka yang pernah berdiri paling depan, para purnawirawan TNI. Jangan-jangan kita ini sedang hidup di zaman di mana logika sehat sudah dikalahkan oleh sakit hati. Zaman di mana orang yang dicopot dari jabatan karena nggak becus, justru paling lantang mengajarkan tata kelola negara. Ironi? Bukan cuma ironi, ini sudah masuk kategori kelucuan politik tingkat tinggi. Dan 5 sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. 1. Jenderal TNI Bintang 4 Tri Sutrisno merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 2. Jenderal TNI Bintang 4 Fahrul Razi merupakan mantan Menteri Agama, mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 3. Jenderal TNI Bintang 4 Tiasno Sudarto merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 4. Laksamana TNI Slamet Subianto merupakan Jenderal TNI Bintang 4, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, ikut mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. 5. Marsikal TNI Hanafi Asnan merupakan Jenderal TNI Bintang 4, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, ikut mendukung pencopotan Gibran dari kursi Wakil Presiden. Gugatan boleh-boleh saja, tuntutan boleh-boleh saja, aspirasi boleh-boleh saja, tetapi harus sesuatu yang masuk akal. Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin loh. Wakil Presiden itu. Mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima. Jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya. Saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Loh bagaimana? Justru dia nggak berpatah jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres. PDI minta. Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies minta Gibran. Mereka dengan sikap ini ya sama aja tidak menghargai Pak Prabowo yang sesama jenderal juga. Iya. Gak begitu. Kalau mereka menghargai Pak Prabowo, ya kan? Nggak perlu ada statement seperti ini. Bangga dong seharusnya. Iya. Jadi menurut penilaian Bro Norman selama 6 bulan lagi cari celah sebagai wakil KSP, Kodari nggak kelihatan. Nggak ada. Kan dia kerjanya nggak perlu harus cengengesan semua akhirnya. Maaf ngomong ya. Di tengah suasana politik yang makin panas pasca pemilu 2024, suara dari barisan belakang mulai menggema. Bukan dari partai, bukan dari aktivis, tapi dari mereka yang pernah berdiri paling depan, para purnawirawan TNI. Yang paling menarik perhatian adalah sosok Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI ke-6, dan Jenderal Senior yang pernah jadi saksi hidup dari banyak momen genting bangsa ini. Tri Sutrisno tak sendiri. Bersama 5 jenderal lainnya, Fahrul Razi, Tiasno Sudarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafi Asnan. Ia menandatangani tuntutan resmi yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Salah satu isi tuntutan itu sangat mengejutkan. Mereka meminta agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden. Tuntutan ini jelas bukan gertakan iseng. Tri Sutrisno secara pribadi bahkan telah menyiapkan wasiat politik untuk disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan silaturahmi Lebaran 9 April 2025, ia menyampaikan hal itu langsung kepada analis politik militer Slamet Ginting. Menurut Tri, banyak purnawirawan lain yang punya sikap sama. Ada yang bicara lantang, ada yang masih berhati-hati. Tapi mereka semua punya keresahan yang sama. Bangsa ini sedang dibawa ke arah yang salah. Dan dalam pandangan mereka, sumber utamanya jelas, Joko Widodo. Para purnawirawan ini melihat Jokowi bukan lagi sebagai pemimpin rakyat, tapi sebagai kepala keluarga yang sedang sibuk membangun dinasti. Ia
bukan lagi negarawan, tapi manajer kekuasaan yang sedang mengatur posisi untuk anaknya. Langkah mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden dinilai sebagai puncak dari pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi. Mereka geram karena prosesnya jelas-jelas cacat. Bukan cuma soal hukum yang dimanipulasi lewat Mahkamah Konstitusi, tapi juga karena logika sehat publik dihina habis-habisan. Seolah-olah rakyat bisa dibodohi, seolah semua orang akan diam. Tapi Tri Sutrisno dan kawan-kawan memilih untuk tidak diam. Mereka tahu mereka sudah tidak memegang senjata, tapi mereka masih punya suara. Dan suara itulah yang mereka pakai sekarang. Bukan untuk balik berkuasa, tapi untuk memperingatkan. Negara ini sedang disetir menuju jurang. Mereka tahu risikonya. Di zaman sekarang, siapapun yang mengkritik penguasa bisa langsung diserang balik, dicap radikal, anti demokrasi, bahkan kebanyakan nostalgia Orde Baru. Tapi mereka tak peduli, karena buat mereka yang lebih berbahaya bukan suara kritis, tapi sikap diam saat negara sedang digiring oleh ambisi keluarga. Di tengah semua sorotan terhadap Prabowo, para purnawirawan ini justru memisahkan posisi Prabowo dan Gibran dengan sangat tegas. Mereka menilai Prabowo masih bisa diterima, prosesnya dianggap sah. Tapi Gibran, itu masalah serius, masalah besar. Dan semua itu berpangkal dari satu nama yang sudah terlalu lama duduk di singgasana kekuasaan. Joko Widodo. Jangan-jangan kita ini sedang hidup di zaman di mana logika sehat sudah dikalahkan oleh sakit hati. Zaman di mana orang yang dicopot dari jabatan karena nggak becus, justru paling lantang mengajarkan tata kelola negara. Ironi? Bukan cuma ironi, ini sudah masuk kategori kelucuan politik tingkat tinggi. Dan lebih parah lagi, ini disuarakan oleh barisan yang mestinya jadi contoh, purnawirawan. Orang-orang yang dulu duduk di kursi tinggi, sekolah di Lemhanas kenyang pengalaman lapangan. Tapi sekarang, terjebak nostalgia jabatan, lalu ikut nyanyi dalam paduan suara orang-orang gagal move on. Kita mulai dari isu ijazah dulu, ya. Capek enggak sih dengar ini diulang-ulang? Setiap 5 tahun selalu dipanaskan. Selalu dengan semangat membuktikan Jokowi itu palsu. Padahal itu sudah bolak-balik diproses secara hukum, sudah disidangkan, dan faktanya nihil. Tapi tetap saja digoreng. Kenapa? Karena memang ada sekelompok orang yang hidupnya dari memfitnah. Dan lucunya orang yang nuntut itu malah diduga juga memalsukan ijazah. Ini sudah kayak maling teriak maling. Tapi sudahlah, itu kita serahkan ke proses hukum. Kita fokus ke dua hal besar yang lebih krusial. Pertama, soal usulan ngawur dari sebagian purnawirawan ABRI yang mengusulkan penggantian wakil presiden. Iya, penggantian. Gibran mau diganti. Lucu? Enggak. Ini konyol. Sekarang mari kita buka fakta. Gibran itu dipilih rakyat. 58%. Itu bukan angka kecil. Itu bukan hasil arisan. Itu hasil pemilu. Dan pemilu itu sah. Disahkan KPU, diawasi Bawaslu, dikawal Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaannya, mau ganti wakil presiden pakai aturan mana? Pakai mimpi atau pakai kenangan zaman MPR, masih bisa copot pasang pejabat seenaknya? Masalahnya begini, mereka bilang Gibran itu dipaksakan oleh Jokowi. Padahal faktanya, justru Jokowi 4 kali bilang ke Prabowo. Apa enggak sebaiknya pikir-pikir dulu? Tapi Prabowo tetap kuku. 5 kali minta. Akhirnya Jokowi bilang, tanya langsung ke anak saya. Artinya apa? Jokowi enggak pernah maksa. Enggak pernah ngatur. Tapi narasi yang dibangun justru sebaliknya. Lagi-lagi karena kebencian. Nah, orang dalam seperti Sumi Masko bahkan mengkonfirmasi itu. Tapi publik masih disuguhi omong kosong dari orang-orang yang, mari kita jujur, sudah kehilangan panggung. Mantan jenderal, mantan menteri, mantan elit, yang sekarang posisinya mantan semua, ikut nimbrung seolah mereka masih punya legitimasi moral dan intelektual. Contohnya Fahrul Roji, mantan Menak yang diberhentikan di tengah jalan. Lalu datang bawa luka pribadi, ikut nyanyi dalam koor ganti Gibran. Persis seperti Anies dan tokoh-tokoh lain yang dicopot Jokowi. Semuanya baru berani bersuara setelah di luar sistem. Ketika masih di dalam, diam 1000 bahasa. Sekarang jadi aktivis kebenaran. Termasuk juga sosok Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden di zaman Soeharto. Maaf, bukan mengecilkan, tapi kita semua tahu, itu zamannya Wapres hanya simbolik. Disuruh duduk, diam, dan jangan banyak komentar.
Sekarang kok malah ikut bicara soal reshuffle Wapres Gen Z. Generasi yang sudah jauh berbeda cara berpikir dan pendekatannya. Purnawirawan kita itu kebanyakan baby boomers. Usia 66 sampai 81. Di 2045, umurnya bisa 100-an. Jadi pertanyaan pentingnya, pemikiran yang diajukan ini untuk kepentingan siapa? Rakyat atau masa lalu mereka sendiri? Mari kita tekan ulang ini. Pemilu itu sudah selesai. Hasilnya sah. Gibran Wapres terpilih. Titik. Kalau ada kritik silakan. Tapi jangan dibungkus dengan gerakan absurd seperti usulan penggantian yang tidak punya dasar hukum dan logika. Itu cuma buang energi, buang waktu, buang martabat. Belum lagi soal koperasi desa dan program makan gratis. Lagi-lagi dikritik tanpa kerangka berpikir yang realistis. Koperasi desa katanya mau rekrut 70.000 sampai 80.000 orang. Ditanya, duitnya dari mana? Skemanya kayak apa? Produknya apa? Akses pasarnya kemana? Nggak bisa asal ngomong. Kalau ingin sukses, mulailah dari pilot project. Ambil satu wilayah, uji, evaluasi. Kalau berhasil, baru skala nasional. Jangan langsung gebiah uyah. Apalagi rakyat sudah cukup kenyang dengan program yang gagal karena manajemen buruk. Program makan gratis pun jangan dikritik asal-asalan. Kalau dapur dipaksa masak 4.000 porsi dalam semalam, ya pasti potensi basi tinggi. Logikanya saja sudah kacau. Kenapa tidak didekatkan ke sumber konsumsi, satu sekolah, satu dapur kecil? Lebih segar, lebih efisien, lebih manusiawi. Dan yang terakhir, Presiden Prabowo itu bukan CEO perusahaan keluarga. Jadi jangan anggap semua kebijakan itu hasil pikiran satu orang. Ada tim, ada ahli, ada pertimbangan panjang. Kalau ada usulan dari rakyat, sampaikan dengan data, dengan logika. Bukan pakai sentimen dan emosi masa lalu. Sekarang kita masuk ke medan yang lebih lebar. Isu pangan, geopolitik, dan ancaman ekonomi global. Kita buka satu-satu dengan gaya yang tetap to the point. Pertama soal pangan. Prabowo sudah pasang badan sejak awal. Dia tahu ini bukan cuma soal makan, ini soal kedaulatan. Soal harga diri bangsa. Karena kalau sampai urusan perut saja kita masih tergantung impor, maka jangan mimpi kita bisa mandiri dalam bidang apapun. Sekarang Indonesia impor beras, impor gula, impor bawang, bahkan garam dan cabai. Luar biasa, negara agraris tapi bergantung ke luar negeri untuk bahan pokok. Nah, Prabowo paham ini. Maka dari itu, rencana besar soal food estate bukan sekadar proyek tanam-tanam, lalu dilupakan. Ini rencana jangka panjang. Tapi lucunya, yang ribut justru kaum elit urban yang enggak pernah turun ke sawah. Yang komentar soal pertanian, padahal belum pernah pegang cangkul. Food estate gagal, katanya. Padahal yang gagal itu adalah fase awal yang dikerjakan bukan oleh Kementerian Pertahanan langsung. Itu dikelola oleh mitra-mitra lokal yang ternyata tidak siap. Dan sekarang Prabowo koreksi. Diambil alih, dibenahi, tapi publik tetap dicekoki narasi gagal. Ini permainan opini yang niatnya bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan. Coba lihat data. Harga beras global naik 18% di 2024. India, eksportir terbesar dunia, batasi ekspor. Vietnam naikkan harga. Thailand kesulitan produksi karena El Nino. Sekarang bayangkan kalau Indonesia nggak siap. Harga beras bisa melambung kayak pesawat tempur. Dan siapa yang paling menderita? Rakyat kecil. Tapi anehnya, ketika Prabowo mendorong kemandirian pangan, dia justru dihina, dituduh utopis. Kita ulang, kedaulatan pangan itu bukan pilihan. Itu keharusan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sekarang geopolitik. Dunia ini lagi kacau. Ukraina Rusia belum selesai. Gaza dibantai siang malam. Iran Israel siap saling hajar. Laut Cina Selatan makin panas. Dan Amerika lagi pusing sendiri karena pemilu mereka makin brutal. Nah, dalam kondisi begini pertanyaannya sederhana. Siapa pemimpin yang bisa jaga stabilitas Indonesia di tengah guncangan global? Jawabannya jelas. Prabowo dan Gibran. Kenapa? Karena Prabowo sudah punya jaringan diplomasi yang luas. Bertemu dengan menteri luar negeri dari negara besar. Diterima hangat di Cina, Amerika, Rusia, bahkan NATO. Gibran, Gen Z yang bisa jadi jembatan ke generasi masa depan. Kombinasi tua muda, nasionalis teknologis.
Ini bukan retorika. Ini desain yang disusun untuk menghadapi 20 tahun ke depan. Tapi sayangnya, sebagian elit lama justru memaksakan konsep usang. Pemimpin sipil lemah, pemimpin militer ditakutkan. Padahal kita butuh pemimpin yang tegas, bukan yang baperan. Yang bisa ambil keputusan cepat, bukan yang sibuk bikin citra di media sosial. Dan yang lebih lucu lagi, sebagian orang sok bicara geopolitik, tapi referensinya cuma dari akun X dan TikTok. Komentar tentang perang dunia, tapi gagal bedakan antara rudal balistik dan roket kembang api. Ini yang bikin diskursus publik makin dangkal. Nah, satu lagi, ekonomi global. Kalau ada yang bilang, Indonesia akan bubar karena utang, tanya balik, datanya mana? Karena rasio utang Indonesia terhadap PDB masih 38%, jauh di bawah batas 60% yang aman menurut IMF. Bandingkan dengan Jepang yang 263% atau Amerika Serikat yang 129%. Dan mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena yang penting bukan jumlah utangnya tapi kemampuan bayar. Prabowo dan tim ekonomi paham itu. Makanya fokus mereka bukan cuma narik utang, tapi memperbesar basis penerimaan negara. Pajak, investasi, ekspor, dan yang paling penting, hilirisasi. Ini warisan Jokowi yang paling strategis. Dulu kita ekspor nikel mentah, sekarang kita paksa dunia investasi pabrik di Indonesia. Dan hasilnya, pendapatan negara melonjak, tapi tetap saja dihina. Katanya, kita cuman jadi buruh. Padahal justru disitulah letak transformasinya. Dari pengirim barang mentah menjadi negara manufaktur. Dan itu proses panjang. Cina pun butuh 30 tahun. Korea Selatan butuh 40 tahun. Tapi kita baru jalan 5 tahun sudah mau hasil instan. Kalau begitu Indonesia tidak butuh presiden. Butuh pesulap. Saya ulangi, kita ini sedang menghadapi gelombang besar global. Kalau tidak dipimpin oleh orang yang ngerti geopolitik, ngerti ekonomi makro, dan punya nyali, kita bisa tenggelam. Maka tuduhan terhadap Jokowi, cibiran terhadap Prabowo, serta fitnah ke Gibran, itu bukan kritik konstruktif. Itu racun demokrasi. Sekarang kita lanjut ke sektor energi dan pertahanan, dua sektor vital yang sering dikritik tanpa nalar, dibahas setengah paham, dan dijadikan bahan jualan politik murahan oleh kelompok-kelompok yang alergi terhadap kemajuan. Mulai dari energi. Kita hidup di era transisi energi global. Dunia sedang geser dari bahan bakar fosil ke energi hijau. Tapi kita bukan Swiss, kita bukan Norwegia, kita bukan negara kecil dengan populasi sedikit dan anggaran besar. Kita ini negara 280 juta jiwa yang masih butuh listrik murah, bahan bakar terjangkau, dan lapangan kerja masif. Nah, Jokowi paham ini. Makanya, hilirisasi tambang bukan cuma soal ekonomi, tapi soal energi nasional. Dia lihat potensi nikel, bauksit, tembaga, batu bara. Semua ini bukan sekadar bahan tambang, tapi kunci ke arah energi masa depan. Baterai EV, panel surya, industri logam berat. Tapi sayangnya sebagian elit malah teriak, stop tambang, kembalikan ke rakyat. Padahal tanpa tambang itu industri EV mati. Tanpa hilirisasi, PLN lumpuh. Ironis kan? Mereka ingin listrik murah tapi tolak PLTU. Ingin industri maju tapi tolak tambang. Maunya energi bersih tapi nggak mau bayar lebih. Ingin semuanya instan, gratis, dan tanpa efek samping. Seolah-olah negara ini bisa jalan cuma pakai niat dan doa. Sekarang bayangkan, jika Prabowo dan Gibran tidak lanjutkan fondasi ini, siapa yang akan berani ambil risiko? Siapa yang akan berani benturkan kepentingan asing yang selama ini enak-enakan sedot kekayaan alam Indonesia, lalu kirim balik hasil olahan ke kita dengan harga 5 kali lipat? Sekarang kita geser ke pertahanan. Ini sektor yang paling disalahpahami oleh publik awam. Banyak yang bilang, ngapain beli jet tempur, ngapain beli kapal selam, kita bukan negara perang. Nah, ini cara berpikir yang ketinggalan zaman. Di tengah dunia yang makin kacau, yang netral itu dimakan, yang lemah itu ditindas. Kalau tidak punya kekuatan, jangan harap dihormati. Jokowi sadar kalau Indonesia ingin disegani, maka sistem pertahanan tidak bisa lagi pakai alutsista zaman Cold War. Makanya, anggaran pertahanan dinaikkan. Dan siapa yang dipercaya untuk mengelola itu? Prabowo Subianto. Karena hanya orang yang punya latar belakang militer, yang tahu medan, tahu kebutuhan, dan tahu siapa kawan siapa lawan. Dan lihat hasilnya.
Prabowo bukan sekadar belanja senjata. Dia buat roadmap pertahanan, modernisasi TNI, bangun diplomasi pertahanan, beli pesawat Rafale, kerja sama F-5IK, aktif di latihan militer ASEAN US China. Bahkan, dia dorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri, PT Pindad, PT PAL, PT DI, semua mulai dipacu agar bisa produksi mandiri. Tapi tetap saja, ada yang teriak, itu boros, itu hanya buat gaya-gayaan. Lucu. Mereka ingin Indonesia dihormati di dunia internasional, tapi tidak mau investasi untuk kekuatan militer. Mereka ingin punya posisi strategis di Indo-Pasifik, tapi anti pembaruan. Mentalitas begini yang bikin kita selama ini stuck. Tidak kemana-mana, dan tidak bisa menandingi permainan besar negara-negara adidaya. Sekarang tanya balik. Kalau bukan Prabowo, siapa yang bisa bawa Indonesia punya postur militer yang disegani di Laut Natuna? Siapa yang bisa bikin negara tetangga mikir 2 kali sebelum mengacak-acak perbatasan kita? Gibran? Dia bukan jenderal. Tapi dia adalah generasi baru yang paham bahwa perang ke depan tidak lagi hanya pakai peluru. Tapi pakai data, teknologi, dan informasi. Maka duet ini bukan ketimpangan, justru pelengkap sempurna. Prabowo jaga tanah air, Gibran jaga ruang digital dan masa depan. Kita ulang ya. Kedaulatan bukan hanya soal bendera dan lagu kebangsaan. Kedaulatan juga soal listrik yang menyala, beras yang tersedia, kapal perang yang siap berlayar, dan sistem yang tidak bisa disabotase oleh kekuatan luar. Kalau ada yang bilang Jokowi otoriter, Prabowo militeristik, dan Gibran cuma anak presiden, jawab saja begini. Lebih baik dipimpin orang yang dianggap otoriter, tapi kerja nyata, daripada dipimpin oleh pencitraan yang kalau krisis malah ngilang. Lebih baik dipimpin ex-militer yang cinta negara daripada sipil elit yang hanya bisa rapat tanpa hasil. Dan lebih baik anak presiden yang mau belajar daripada politisi tua yang cuma bisa ngoceh di TV. Mari kita lanjut ke persoalan digital dan media yang menjadi lahan subur bagi disinformasi, fitnah, dan agenda tersembunyi. Isu digital dan pengaruh media ini bukan hanya soal berita hoax yang menyebar liar, tapi lebih besar dari itu. Kita sedang berada dalam era di mana kekuatan media sosial dan platform digital lebih besar daripada pemerintah. Kita bicara soal algoritma yang mengendalikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, dan bahkan apa yang kamu percayai. Dan siapa yang diserang terus-menerus? Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Kenapa? Karena mereka menjadi sasaran empuk untuk para penyebar hoaks yang punya agenda tertentu. Pihak yang enggak suka dengan mereka akan manfaatkan segala cara. Mulai dari akun anonim, buzzer bayar, hingga influencer yang kalau tidak dibayar, ya tak bisa ngomong yang benar. Dan lucunya, orang-orang ini tidak sadar bahwa mereka menjadi alat untuk melawan kemajuan yang sudah dicapai. Sekarang kita tanya lagi, siapa yang selama ini memimpin dalam upaya menangani disinformasi dan hoax? Jokowi jelas. Dengan kebijakan pengawasan media sosial, pendirian Badan Cyber Security, dan dukungan terhadap literasi digital. Tapi masih saja ada yang teriak, pemerintah itu represif. Penasaran deh kalau enggak dikendalikan, lalu media sosial ini jadi tempat bebas yang mengacaukan ketertiban publik dan merusak tatanan sosial, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau tak ada langkah konkret dari pemerintah, malah mereka yang akan protes. Sederhana kan? Prabowo, coba lihat cara dia berkomunikasi dengan publik. Walaupun ada yang mencoba merendahkan dia, seakan-akan Prabowo itu hanya dengan topi militer dan urusan pertahanan, nyatanya dia juga tahu betul bahwa dalam perang informasi kita harus punya strategi yang jelas. Prabowo bukan hanya mengurusi pertahanan fisik, tapi juga memandang ancaman digital dengan serius. Jangan lupa, dia yang pertama kali menyuarakan pentingnya memperkuat daya saing digital di Indonesia. Dan lihat sekarang, kita jadi sadar betapa banyak sektor pertahanan yang kini sudah melibatkan teknologi canggih, dari pertahanan siber sampai pemanfaatan data untuk mendeteksi ancaman. Semua ini Prabowo terapkan, meskipun banyak yang enggak tahu. Dan untuk Gibran, jangan dianggap remeh. Gibran adalah anak muda yang sudah paham betul tantangan era digital. Di tengah gempuran disinformasi dan propaganda negatif, Gibran punya suara yang lebih bersih, lebih fresh. Banyak yang menyangka Gibran hanya beruntung jadi anak presiden, padahal dia tahu betul bagaimana menggunakan platform media sosial dengan bijak. Ini penting di era di mana komunikasi massa tidak lagi lewat koran atau TV, tapi langsung masuk ke gadget pribadi setiap orang.
Gibran adalah generasi yang tahu bagaimana menjaga kedekatan dengan rakyat lewat media sosial yang bersih dan akurat. Bayangkan jika dia yang membawa pendekatan ini ke level lebih tinggi di pemerintahan. Tapi semua kritik ini yang lebih sering tidak ada dasarnya, bukan cuma soal politik semata. Ini tentang masa depan kita sebagai bangsa. Mau terjebak dalam perdebatan yang enggak jelas, atau mau bergerak maju dan beradaptasi dengan zaman? Kalau masih banyak yang terjebak dalam politik identitas, di mana seolah-olah yang salah itu selalu pihak yang berbeda pandangan, maka kita akan terus jalan di tempat. Jokowi, Prabowo, Gibran, mereka memang punya gaya yang berbeda. Tapi semua mereka mengerti pentingnya stabilitas nasional, kemajuan ekonomi, dan keamanan negara. Jangan sampai kita diprovokasi oleh berita yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang hanya ingin lihat Indonesia terpecah. Fokus kita harus pada pembangunan, bukan pada politik yang hanya mengejar kekuasaan tanpa visi yang jelas. Kita harus paham, ini bukan soal siapa yang lebih baik secara pribadi. Ini soal siapa yang bisa menjaga negara ini agar tetap berjalan maju. Siapa yang bisa mengatasi tantangan ekonomi global yang makin keras? Siapa yang bisa menjaga Indonesia agar tetap kuat di tengah gejolak dunia? Jangan sampai kita malah terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, yang hanya membuat kita lelah tanpa hasil. Jadi, mari kita berhenti dari debat tidak penting dan mulai pikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan negara ini. Jangan terus-terusan ikuti arus negatif yang disebar oleh mereka, yang hanya mau melihat Indonesia jatuh. Jokowi sudah lewat masa pemerintahannya dan Prabowo serta Gibran kini punya kesempatan untuk buktikan kalau mereka bisa lebih baik. Jika kita terus melihat mereka sebagai satu kesatuan, bukan sebagai individu dengan kekurangan atau kelebihan, kita malah merugikan diri kita sendiri. Kalau mereka salah, tentu ada mekanisme untuk mengoreksi. Tapi yang pasti, kita juga tidak bisa terus-menerus menilai dari luar tanpa memberi ruang untuk mereka belajar dan berkembang. Jangan biarkan politik itu hanya tentang siapa yang lebih pintar berdebat di media. Lebih baik kita fokus pada bagaimana memajukan negara ini dengan pemimpin yang punya visi, punya integritas, dan yang bisa menjalankan amanah rakyat dengan benar. Jadi sekali lagi, ingat, jangan biarkan kebencian menutupi akal sehat. Jangan biarkan propaganda menutupi kebenaran. Kalau kita ingin maju, kita harus bisa memilih pemimpin yang bukan cuma pintar ngomong, tapi juga bisa kerja nyata. Itu saja. Kita lihat lagi realitas yang ada, di mana banyak sekali pihak yang selalu berusaha memperburuk citra Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Tapi yang perlu kita pahami adalah, mereka adalah pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini bukan soal personalitas, tapi tentang kepemimpinan yang didasarkan pada pengalaman, visi, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Jokowi misalnya, selama masa pemerintahannya, banyak pihak yang mencibir, mulai dari pembangunan infrastruktur yang katanya mubazir, sampai kebijakan ekonomi yang dianggap tidak populer. Padahal, kalau kita lihat lebih jauh, justru Jokowi adalah yang berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia setelah masa-masa yang sangat sulit. Kalau tidak ada Jokowi, kita mungkin enggak akan bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, meskipun banyak guncangan global. Jangan lupa, di tengah krisis pandemi, Jokowi dan pemerintahannya berhasil menanggulangi masalah kesehatan dan ekonomi dengan kebijakan yang pragmatis. Tapi, ya, biasa, ada saja yang nggak puas. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat gambaran besarnya. Hanya karena kebijakan tersebut tidak populer di media sosial, mereka menganggap itu semua salah. Lalu, kita beralih ke Prabowo, yang seringkali disalahpahami dan dikritik habis-habisan. Prabowo itu enggak cuma sosok yang diidentikan dengan ketegasan di bidang militer. Dia lebih dari itu. Sejak menjadi Menteri Pertahanan, dia mulai memperkenalkan banyak hal baru, seperti upaya memperkuat ketahanan pangan, mengamankan persediaan energi, dan meningkatkan kualitas pertahanan nasional. Lagi-lagi, banyak pihak yang ingin melihat Prabowo hanya dari sisi masa lalunya, padahal dia sudah berubah dan lebih fokus pada kemajuan Indonesia ke depan. Semua kebijakan dan langkah yang diambilnya sekarang itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui pertimbangan matang dengan melihat berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Bukan itu yang mereka kritik, karena yang mereka cari itu selalu alasan untuk menjatuhkan. Jadi, mending jangan bicara soal Prabowo, jika yang dibicarakan hanya soal masa lalu yang sudah usang. Dan sekarang, jangan lupakan Gibran. Gibran itu figur yang banyak dianggap sebelah mata oleh mereka yang hanya menilai berdasarkan darah dan status. Tapi Gibran itu bukan cuma anak presiden. Dia sudah menunjukkan kualitas kepemimpinannya di Solo dengan kebijakan yang cukup inovatif.
Ada banyak yang nggak tahu Gibran itu sebenarnya sudah jauh lebih paham dan siap menghadapi tantangan yang ada di dunia politik nasional. Dengan cara pandang yang lebih modern, Gibran menawarkan perspektif baru yang lebih pro rakyat dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Gibran bukan cuma sekadar anak presiden, tapi seorang pemimpin yang punya track record yang bisa diperhitungkan. Namun, yang jadi masalah, banyak yang merasa terancam dengan kemunculannya. Jadi seolah-olah mereka mulai menyerang dengan segala cara. Kenapa? Karena mereka takut melihat generasi muda yang siap mengambil alih dan membawa angin perubahan. Tapi begini, masalahnya adalah kita terlalu sering tenggelam dalam debat yang tak produktif. Apakah itu soal kebijakan yang kontroversial atau soal figur yang seolah-olah tak layak memimpin? Sudah saatnya kita berhenti membicarakan siapa yang lebih cocok atau siapa yang lebih baik. Ini soal keputusan yang akan membawa bangsa ini maju. Bukan hanya soal siapa yang lebih populer di media sosial. Kalau ada yang merasa nggak puas, kalau ada yang merasa tersinggung, mereka bebas kok menyuarakan pendapat. Tapi perlu diingat, kalau kita terus-terusan memperdebatkan hal-hal kecil, kita malah akan kehilangan fokus pada hal yang jauh lebih besar dan penting, keberlangsungan pembangunan bangsa. Indonesia itu sudah punya potensi besar. Kita sudah berhasil mengatasi banyak hal dalam sejarah. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh terus-menerus terjebak dalam perdebatan tak berguna yang justru membuang energi dan waktu. Maju atau mundur, itu pilihan kita sebagai bangsa. Jadi mari kita berhenti mempermasalahkan hal-hal kecil dan mulai berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Kita harus sadar bahwa masa depan Indonesia itu bukan hanya milik Jokowi, Prabowo, atau Gibran, tapi milik kita semua. Mereka cuma alat, mereka cuma pemimpin yang dipilih untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita terus melawan satu sama lain, yang kita capai cuma kekacauan, bukan kemajuan. Pada akhirnya, ini semua tentang pilihan kita sebagai rakyat. Kalau kita mau maju, kita harus cerdas memilih dan tidak terjebak dalam retorika yang tidak berujung. Jangan sampai kita jadi terpecah hanya karena kebencian atau karena terprovokasi oleh mereka yang punya kepentingan tersembunyi. Politik itu bukan untuk orang yang hanya ingin cari kemenangan sesaat, tapi untuk masa depan yang lebih baik untuk semua. Jadi sekarang saatnya kita berpikir lebih luas, lebih bijak. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan politik yang hanya menguras energi dan mengarah pada perpecahan. Fokus pada apa yang benar-benar penting. Kemajuan negara, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan. Jangan biarkan politik menjadi alat untuk menyebar kebencian dan memecah belah kita. Kita punya peluang besar untuk maju, asalkan kita tidak terhanyut dalam kebencian yang sia-sia. Mari kita ambil langkah mundur sejenak dan lihat semuanya dari perspektif yang lebih besar. Kita semua tahu bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Tapi yang harus kita ingat, tantangan ini bukan untuk dipandang sebagai hambatan yang membuat kita mundur. Justru, setiap masalah adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Kita harus percaya bahwa meskipun banyak yang mencoba membalikan haluan kita punya kekuatan untuk maju. Kritik dan kontroversi itu pasti ada, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan pendapat yang berbeda. Tapi ingat, kritik yang baik harus membangun, bukan meruntuhkan. Dan kalau kita bicara soal masa depan bangsa ini, kita harus bisa menilai berdasarkan fakta, bukan emosi sesaat. Jangan biarkan kita terjebak dalam suara-suara yang cuma ingin melihat kita jatuh. Kita punya potensi luar biasa yang bisa dikembangkan jika kita bekerja sama. Jika kita bisa menatap masa depan dengan optimisme dan keberanian. Presiden Jokowi, Prabowo, dan Gibran, mereka punya peran penting dalam perjalanan bangsa ini. Mungkin jalan mereka tidak sempurna, mungkin mereka tidak selalu sepenuhnya diterima semua pihak, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa diragukan. Mereka berjuang untuk Indonesia. Itu yang perlu kita ingat. Tugas kita sekarang adalah mendukung mereka yang berjuang untuk kemajuan bangsa ini, bukan terus-menerus mencari kesalahan yang hanya akan memperlambat laju kita menuju masa depan yang lebih baik. Jika kita terus-menerus terjebak dalam perdebatan yang tak produktif, kita hanya akan melukai diri kita sendiri. Kita harus lebih cerdas, lebih dewasa, dan lebih bijaksana dalam memilih jalan yang benar. Jangan biarkan politik memperburuk persatuan kita. Jangan biarkan kebencian menguasai pikiran kita. Ini bukan tentang siapa yang paling benar, ini tentang siapa yang bisa membawa kita ke depan, siapa yang bisa bekerja untuk kesejahteraan semua orang. Di penghujungnya, kita semua punya satu tujuan yang sama.
Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Jadi mari kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Mari kita berhenti memperdebatkan hal-hal yang tak perlu dan mulai bekerja sama untuk mewujudkan visi besar bangsa ini. Jangan biarkan kebencian, kritik yang tidak membangun, atau perbedaan pendapat membuat kita terpecah. Kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya kekuatan untuk bangkit, dan kita punya kemampuan untuk membuat perubahan besar. Saatnya kita bergerak maju bersama-sama. Karena masa depan Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu orang atau satu kelompok. Ia adalah tanggung jawab kita semua. Sudah saatnya kita bangun, bergerak, dan menunjukkan bahwa kita lebih besar dari sekedar debat kosong. Kita adalah bangsa yang besar, dan kita akan membuktikan itu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.